Bab 23, Pembunuhan. Ye Zi-yun putus asa dengan kecemasan. Dia mengambil teknik Phoenix S berputar 9, yang diberikan oleh Nili. Nilai dari teknik Phoenix S berputar 9 ini benar-benar tak terbayangkan dan Nili benar-benar bersedia memberinya teknik budidaya yang begitu berharga. Dengan kemarahan dan rasa syukur, kedua emosi itu terjalin di dalam hatinya, menyebabkan dia tidak bisa tenang. Setelah beberapa lama, Ye Zi-yun akhirnya berhasil menekan kemarahan di dalam hatinya dan fokus pada berlatih teknik budidaya Phoenix S berputar 9. Hati batinnya juga mulai perlahan tenang, ranah jiwanya sekuat es. Energi jernih mulai bergerak ke seluruh tubuh. Kulit Ye Zi-yun berubah sebening kristal seperti kilau batu giok menjadi jauh lebih cantik dari sebelumnya. Dia seperti peri yang turun dari surga. Dengan kekuatan jiwa terus-menerus untuk meningkatkan, kotoran dikeluarkan dari tubuh Ye Zi-yun. Tubuh penuh keringat, tiba-tiba cahaya cian mekat mereka seperti teratai cian besar. Ye Zi-yun tiba-tiba membuka matanya, murid-muridnya yang indah semurni permata. Kekuatan teknik Phoenix S berputar 9 jauh melampaui ekspektasinya. Dia sudah berada di dekat perbatasan peringkat perunggu bintang 1, tetapi setelah berlatih teknik budidaya Phoenix S berputar 9, dia langsung menerobos penghalang dan menjadi peringkat perunggu bintang 1. Merasakan lengket di tubuhnya, ini sangat tidak nyaman dan Ye Zi-yun segera meminta pelayan untuk menyiapkan air untuk mandi. Wangi dipancarkan dari pedal bunga di bak mandi. Ye Zi-yun perlahan melepas pakaiannya yang memperlihatkan sosok montoknya. Kulit putih dan indahnya seolah-olah diukir dari batu giok. Setelah berlatih teknik Phoenix S berputar 9, Ye Zi-yun menjadi lebih cantik dan menawan. Meski usianya belum mekar, namun perkembangannya dinilai sudah cukup baik. Pergelangan kakinya yang indah perlahan memasuki lautan pedal. Merasakan air panas membasuh noda di tubuhnya dan aroma bunga yang tertinggal di tubuhnya. Suasana hati Ye Zi-yun tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi bahagia. Jari-jarinya yang halus perlahan membelai kulit mulusnya. Melihat tanda lahir berbentuk kupu-kupu di dada kirinya, jantungnya berdebar kencang. Tanda lahir berbentuk kupu-kupu ini telah bersamanya sejak lahir. Sedikit menyentuh tanda lahir, meski dia masih belum mencapai usia mekar untuk perempuan. Tapi puncak yang sedikit ditinggikan sudah sangat menarik. Jadi pernahkah Nili melihat tanda lahirnya sebelumnya? Ye Zi-yun merasakan jantungnya berdebar-debar. Jika Nili telah melihatnya sebelumnya, bukankah itu berarti bahwa segala sesuatu telah dilihat oleh Nili? Saat itu, suara gemerisik tiba-tiba terdengar dari luar. WHO, siapa yang mengintip? Ye Zi-yun langsung menutupi dadanya dengan tangannya, geram melintas di wajahnya. Nili bajingan itu, Nona ini aku, seorang pelayan cantik keluar dari balik tirai. Ternyata itu adalah pembantu Xiao Dai. Ye Zi-yun menghela nafas lega, wajahnya sedikit memanas. Nili bahkan belum mencapai peringkat perunggu bintang 1. Bagaimana dia bisa masuk ke City Lord Mansion yang dijaga ketat? Dia terlalu paranoid. Jadi bagaimana Nili benar-benar melihat tanda lahirnya? Malam hening, hari kedua, Secret Treasure Pavilion. Ini adalah toko besar yang berspesialisasi dalam berbagai armor, senjata, dan gulungan prasasti. Toko itu terletak beberapa ratus meter dari Holy Orchid Institute. Bos, aku akan mengambil set armor Raga Fire perunggu itu, dan pedang Cut of Inflammation ini, kata Nili, menunjuk ke arah baju besi perunggu dan senjata perunggu. Set setelan Raga Fire ini terdiri dari 4 bagian, yang relatif merupakan baju besi, sarung tangan, legging dan sepatu bot. Harganya akan menjadi 500.000 koin roh iblis. Ini adalah puncak dari level perunggu, terbuat dari sisik binatang iblis Raga Fire. Binatang iblis peringkat perunggu tidak akan bisa menghancurkan baju besi. Bahkan binatang iblis peringkat perak akan membutuhkan usaha besar untuk menghancurkannya. Tuan muda, apakah Anda yakin ingin membeli ini? Bos mengatakan menilai Nili. Tentu saja. Apakah Anda pikir saya bercanda dengan Anda? Nili melemparkan tangannya keluar tas dan melanjutkan, ada 10.000 kartu roh iblis. Baik, saya akan segera membungkusnya untuk tuan muda. Mata bos berbinar karena gembira. Aku masih menginginkan set baju besi ini, dan gulungan prasasti ini. Saya ingin semuanya, bungkus untuk saya. Dan ini.
Setelah menjual sejumlah besar rumput kabut, jumlah uang di tangan Nili benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, membeli barang-barang ini bukanlah masalah sama sekali. Tidak yakin yang mana dari keluarga super pemuda itu, gigi pemilik toko hampir lepas dari senyumannya. Kemurahan hati pengeluaran Nili menyebabkan penjualan satu hari melampaui penjualan beberapa bulan. Nili juga membeli cincin interspesial ruang 5-6 meter kubik dan menempatkan semua item ke cincin interspesial. Adapun setelan Rage Fire itu langsung dikenakan di tubuhnya. Setelan Rage Fire ini sangat ringan, mengenakan kemeja di atasnya akan membuat setelan itu tertutup. Saya akan melakukan perjalanan hari ini ke ruang kelas untuk mengembalikan uang kepada Xiao Ning'er. Nili berpikir sejenak dan berkata pada dirinya sendiri. Lalu dia berjalan menuju ke arah sekolah. Beberapa orang tiba-tiba muncul di depan Nili ketika dia berjalan ke sudut di sekolah. "Bocah, kami akhirnya menangkapmu." Shen Yue dengan dingin mencibir menatap Nili. 6 antek di belakang Shen Yue juga memandang Nili dengan ejekan di mata mereka. Nili sudah sangat menyadari bahwa Shen Yue dan kelompoknya telah mengikutinya. Dia sengaja pergi ke daerah terpencil untuk menunggu Shen Yue dan kelompoknya menghalanginya. Nili memiliki senyum tak terlihat di wajahnya. "Lihat bagaimana aku akan mengacaukan kalian selanjutnya. Apa yang kalian inginkan?" Nili berpura-pura terlihat takut. "Bocah, kamu akhirnya tahu ketakutan. Sial, aku tidak senang denganmu selama ini. Hari ini Anda mencari kematian Anda sendiri." Pukuli dia tanpa ampun. Shen Yue bergemuruh. 6 antek di belakang Shen Yue menyerang Nili, seperti harimau kelaparan yang mencari makanan. Pukuli dia tanpa ampun, sampai dia tidak bisa merangkak. Shen Yue mengungkapkan senyuman yang kejam dan menikmati di wajahnya. "Jangan datang ke sini, aku akan membalas." Nili mengelak sementara pada saat yang sama berteriak menggunakan kekuatan jiwanya, "Pembunuhan. Keluarga suci akan membunuhku." Kesempatan bagus untuk mengotori nama keluarga suci, Nili pasti tidak akan melepaskannya. Nili menggunakan teknik jiwa rahasia, suaranya sekeras guntur, menyebabkan gendang telinga orang lain menyengat. "Sial, tutup mulut bocah itu. Cepat tutup mereka." Mendengar teriakan Nili, wajah Shen Yue hampir berkedut. Sial, teriakan Nili bisa terdengar di seluruh Holy Orchid Institute. Bahkan lebih sengsara daripada babi makhluk yang disembelih. Bang bang bang. Serangan antek Shen Yue seperti tetesan hujan jatuh ke tubuh Nili. Dalam 6 antek ini, 3 diantaranya adalah peringkat perunggu bintang 1 dan 3 lainnya adalah peringkat perunggu bintang 2. Dengan benar, beberapa kepalan tangan dari mereka seharusnya bisa mengalahkan Nili. Tapi setelah Nili menerima beberapa pukulan, dia tidak bereaksi apapun. Teriakannya masih nyaring bergema di antara beberapa gedung sekolah. "Pembunuhan. Keluarga suci akan membunuhku." Kekuatan penetrasi suaranya hanya mengguncang gedung sekolah. Dengan tergesa-gesa, seluruh institut anggrek suci terkejut olehnya dan banyak orang bersandar ke jendela, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Hanya dalam satu tampilan, mereka melihat 6 orang di sekitar Nili memukulinya, dan berdiri di belakang mereka adalah Shen Yue dari keluarga suci. "Bukankah itu Nili? Aku mendengar bahwa Nili menyinggung keluarga suci. Aku mendengar itu karena Nili mengekspos plagiarisme di balik kurang dari pola prasasti Sunda Scarlet lebih besar dari. Keluarga suci berencana untuk diam-diam menyingkirkan Nili. Keluarga suci terlalu gelap. Sebenarnya mencoba membunuh siswa di Institut Anggrek Suci. Cepat dan laporkan ini ke kepala sekolah." Siswa mulai berbicara di antara mereka sendiri. Bahkan orang-orang yang tidak senang dengan Nili di masa lalu juga merasakan simpati untuk Nili. Termasuk beberapa anak bangsawan di dalamnya. Semua orang tidak senang dengan metode Shen Yue. Ini Institut Anggrek Suci. Keluarga suci benar-benar berani membunuh seseorang di sini. Bukankah itu terlalu melanggar hukum? Nili memandang Shen Yue di depannya, sudut mulutnya terangkat. Shen Yue masih terlalu berpengalaman untuk bermain dengannya. Ketika dikelilingi oleh 6 orang, Nili menggunakan gerakan cepatnya sehingga serangan antek Shen Yue semua jatuh ke armor Rage Fire. Tidak hanya mereka tidak dapat menyakiti Nili, mereka bahkan terluka oleh dampak serangan mereka sendiri yang menyebabkan tangan mereka mati rasa. Tulang di tangan mereka terasa seperti diambang kehancuran.
Sambil menghindari, Nili diam-diam melakukan serangan tinjunya ke tubuh Antek Shen Yue, menyebabkan mereka meringis karena rasa sakit. Sebenarnya, dengan kekuatan Nili saat ini, dia seharusnya tidak dapat membahayakan beberapa petarung peringkat perunggu bintang 1 dan 2. Tapi tinju Nili sedikit aneh. Pukulan ringannya lebih menyakitkan daripada dipukul di kepala dengan tongkat. Sial, dasar orang tolol. Apakah kamu bahkan mengangkat? Shen Yue meraung, di bawah pandangan kerumunan. Shen Yue merasa wajahnya sudah dibuang. Setelah sekian lama tidak hanya Anteknya tidak mampu mengalahkan Nili, tapi teriakan Nili semakin keras dan keras. TL, mantap sebenarnya berarti, apakah kamu bahkan makan? Tapi baiklah, editor menyarankan untuk memiliki sedikit lelucon di dalamnya. Nili berteriak minta tolong saja, baik-baik saja. Tapi Nili berteriak bahwa keluarga suci melakukan pembunuhan. Itu hanya menuangkan air kotor ke keluarga suci, mencap mereka sebagai penjahat. Shen Yue akan menjadi gila. Saat ini dia tidak bisa mundur. Pukul dia dengan kejam. Shen Yue meraung. Anak buah Shen Yue dipenuhi dengan keluhan. Mereka sudah berusaha cukup keras, tapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang Nili. Dia tidak memiliki luka apapun, melainkan mereka dipukuli oleh Nili sampai tulang mereka akan tersebar. Pukulan Nili tampak ringan, tapi penuh kekuatan, mengalahkan mereka biru dan hitam. Apa yang sedang kalian lakukan? Suara manis terdengar segera setelah itu. Sosok kurus meluncur di atas itu Xiao Ning'er. Xiao Ning'er berjaga di depan Nili. Dengan marah memelototi Shen Yue dan lainnya. Cahaya Cian menyinari tubuhnya, dia sudah menjadi roh iblis peringkat perunggu bintang 1. Tangannya memegang belati bulan biru. Bersiap untuk bertindak kapan saja. Shen Yue, kamu terlalu berlebihan. Suara indah lainnya terdengar. Sosok ramping yang cantik melesat dari samping, itu Ye Ziyun. Dia dengan marah memelototi Shen Yue sambil berkata, Shen Yue, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu adalah orang seperti ini. Nili, kamu baik-baik saja? Xiao Ning'er dan Ye Ziyun sama-sama memandang ke arah Nili pada saat yang sama. Melihat perhatian Ye Ziyun pada Nili, wajah Xiao Ning membeku, membuang kepalanya. Ye Ziyun juga sedikit canggung, menoleh ke arah Shen Yue. Ziyun, kamu salah paham, tidak seperti itu. Shen Yue mencoba menjelaskan, melihat ejekan samar di wajah Nili. Dia memahami apa yang terjadi. Dia dibodohi oleh Nili. Shen Yue menunjuk ke arah Nili sambil berkata, bocah ini yang memikat kita ke sini, dia ada di belakangnya. Shen Yue, siapa yang kamu coba untuk bodohi? Xiao Ning semakin marah, bukankah alasan bahwa kamu merasa terlalu terbelakang? Saat ini, wajah Nili tampak penuh kepolosan. Nili dengan benar menegur Shen Yue dengan mengatakan, aku mengakui bahwa aku telah menyinggung keluarga sucimu, tapi bukankah kalian terlalu berlebihan? Sebenarnya ingin membunuh seseorang di sekolah. Menurut Anda, apa Institut Anggrek Suci ini? Meskipun keluargaku tidak bisa dibandingkan dengan keluargaku, tapi aku tidak tergantung pada belas kasihanmu. Saya ingin melihat sejauh mana keluarga suci Anda sombong. Aku, Nili bangga, kecuali kau membunuhku. Tidak mungkin bagiku untuk menyerah pada kalian penjahat. Kata-kata lurus Nili hanya menyebabkan Shen Yue muntah dalam kemarahan. Mendengar kata-kata Nili, tidak peduli apakah itu Xiao Ning'er atau Ye Ziyun, tidak dapat membantu untuk melihat Nili dengan kagum. Dan hati Xiao Ning dipenuhi dengan kekaguman pada Nili. Aku juga tidak akan menyerah pada keluarga suci. Xiao Ning'er diam-diam berpikir, dia hanya dipenuhi dengan kebencian pada keluarga suci. Dalam pandangannya keluarga suci selalu keji dan menjijikan. Hanya memaksa